فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita dari kitab Al-Wasailil Mufidah lil Hayatis Sa'idah, sarana-sarana bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kita telah sampai pada kiat yang keempat, ya. Apa kiat pertama, Fatih? Apa kiat pertama, Mu'ad? Ahsanta. Kiat pertama yang merupakan pokok dan inti dasar kebahagiaan dunia akhirat adalah iman dan amalan saleh. Ahsanta. Yang kedua, Mus'ab. Yang kedua Faza. Yang kedua Rayyan. Yang kedua Al-Fatih. Yang kedua Hudzaifah. Talhah. Qayyidil ilm bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan ditulis. Sebagaimana barakallahu fikum onta, sapi itu bisa dijaga dengan diikat, maka ilmu juga dijaga dengan ditulis. Sahih. Lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uqaliha. Karena ilmu itu lebih gampang lepas hilangnya dibandingkan onta yang diikat. Onta yang diikat barakallahu fikum memiliki kekuatan, onta punya kekuatan yang besar. Sapi saja gampang lepas kalau mengamuk kandangnya. Onta lebih kuat daripada sapi. Kata Nabi SAW, ta'ahadu hadzal Qur'an, perhatikanlah hafalan Quran ini. Lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uqaliha, karena hafalan itu lebih gampang hilangnya dibandingkan onta yang diikat. Nah, apa yang kedua? Siapa yang tahu? Abul Harith. Keras. Baik, al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Karena barakallahu fikum seseorang akan mendapatkan sesuai dengan tindakannya. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Dan sebaik-baik kebaikan apa yang dilakukan untuk Allah.
Karena dia akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan balasan dari orang yang diperlakukan dengan baik. Keuntungan berikutnya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahsantah. Yang ketiga, apa? Baik, istighal qalb, menyibukkan hati dan fokuskan pikiran pada yang bermanfaat. Ahsan, tabarakallahu fiik. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah, wa min akbaril asbab linsyirahis sadr wa tuma'ninatihi, di antara sebab terbesar untuk mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan, al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak zikrullah. Ini barakallahu fikum sebab terbaik untuk melegakan dada, sebab terbaik untuk meregangkan kesempitan yang kita dapatkan dari kehidupan, beban kehidupan, dan juga barakallahu fikum tekanan-tekanan dari luar. Untuk menenangkan diri dan melapangkan dada adalah dengan memperbanyak zikrullah. Saya sudah zikir tapi belum tenang, saya sudah zikir tapi masih sempit dada, perbanyak lagi, tambah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingat zikirlah kepada Allah dalam jumlah yang banyak, perbanyak. Kalau barakallahu fikum zikir yang kita lakukan itu belum kita dapatkan efek dan pengaruh baiknya, maka ketahuilah Anda melakukannya masih kurang banyak. Atau barakallahu fikum dikarenakan Anda tidak yakin dengan kekuatan zikrullah. Karena barakallahu fikum ibarat zikrullah dan juga doa adalah laksana suatu senjata. Suatu senjata barakallahu fikum akan berfungsi dengan baik apabila digunakan dengan cara yang tepat. Apabila digunakan dengan cara yang tepat, sebagaimana pengaruh dari senjata tersebut akan berbeda sesuai dengan kekuatan bagaimana penggunanya lakukan. Ibaratnya barakallahu fikum suatu pedang, pedangnya tajam. Tapi barakallahu fikum tebasan anak kecil tidak sama dengan dampak tebasan orang yang dewasa. Anak kecil mungkin satu kali tebas batang pisang kecil bisa tumbang. Tapi barakallahu fikum orang dewasa yang kuat akan menebas dengan satu tebasan 2 sampai 3 atau 4 batang. Dikarenakan kekuatannya, maka demikian juga doa dan zikir. Semua bisa zikir, semua bisa berdoa. Tapi barakallahu fikum kekuatan pengguna zikir dan doa berbeda-beda. Oleh karena itu barakallahu fikum doa yang sama dipanjatkan oleh satu orang, dampak dan pengaruhnya tidak sama dengan orang yang lebih kuat keimanannya dan keyakinannya terhadap doanya. Oleh karena itu barakallahu fikum, lihat bagaimana seseorang berdoa dan dikatakan mustajabud doa, orang ini dikabulkan doanya. Kenapa? Ada kekuatan yang dia miliki berupa keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Jangan ragu. Nah, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Apabila salah satu di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia pastikan permintaannya. Wala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan dia katakan ya Allah ampuni saya kalau kau mau. Ya Allah rahmati saya kalau kau mau. Jangan, ya Allah rahmati saya. Tegaskan permohonan. Yakin bahwasanya Allah itu tidak pelit. Yakin bahwasanya sebanyak apapun yang kau minta selama tidak melanggar batasan, tidak ada dosa, memutuskan hubungan kekerabatan, Allah akan kabulkan cepat lambat. Sehingga barakallahu fikum kekuatan ini yang membedakan. Saya sudah banyak zikir, banyak doa tapi belum kuat lagi. Perbanyak lagi. Yakinlah bahwasanya Allah tidak akan menyelisih janjinya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aku kabulkan, pasti Allah kasih. Nah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya-tanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, jawab, saya itu Maha dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang yang meminta kalau dia bermohon. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Qala rahimahullah al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikrullah. Fa inna lidzalika ta'tsiran 'ajiban fi insyirahis sadri wa tuma'ninatihi. Karena sesungguhnya dalam hal itu terdapat pengaruh yang menakjubkan pada lapangnya dada dan ketenangannya. Wa zawali hammihi wa ghammihi, dan pengaruh hilangnya kedukaan dan kegelisahan. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbi. Apakah sama kiranya orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, di mana dia berada di atas cahaya dari Rabbnya? Apakah sama? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah bagi orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Celaka. Dia tidak akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan apabila dia lalai. Sahih. Orang yang lalai dari zikrullah, barakallahu fikum, diganggu setan. Dia akan dibisik-bisikan dan dihantui dengan kecemasan. Mengapa tidak? Setan berada di sekitarnya. Sementara orang yang senantiasa mengingat, menyebut, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla akan dilindungi dari gangguan setan yang terkutuk. Innahum anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya setan-setan itu terusir dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, begitu dia masuk rumah, barakallahu fikum, dia ingat Allah. Apa dia bilang? Allahumma Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Batu masuk bismillah, tutup pintunya. Fa inna syaitan la yaftah syai'an maghluqan dzukira smullahi alaihi. Setan tidak bisa buka sesuatu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Dia tidak akan datang ganggu dalam rumah. Kalau dia zikir, tapi kalau masuk-masuk saja tidak zikrullah, setan datang. Bahkan barakallahu fikum, berhubungan intim suami istri, kalau dia tidak zikrullah, diganggu juga setan. Dia tidak akan merasakan kenyamanan dan kesenangan. Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah. Sekiranya salah satu di antara kalian apabila ingin menggauli istrinya lalu dia katakan bismillah. Nah, akhir hadits, lam yadurruhu syaitan. Setan tidak akan memudaratkannya. Demikian juga barakallahu fikum, sebelum dia tidur dia mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Setan sendiri ajarkan ini kepada Abu Hurairah. Kata setan, fa idza qara'taha, kalau kau baca ayat ini, la yazalu 'alaika minallahi hafiz wa la yakrub minka syaitan hatta tusbih. Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Kata Nabi, shadaqaka, benar ucapannya setan itu. Wa huwa kadzub, dan setan itu pribadinya pendusta. Syahid, Nabi membenarkan bahwasanya membaca ayat kursi sebelum tidur adalah penjagaan dari setan. Oleh karena itu barakallahu fikum, al-iktsar, memperbanyak. Zikrullah adalah salah satu sebab kenyamanan hidup. Dia jauh dari bisikan gangguan setan, yang mana setan tidak membisik kecuali untuk membinasakan dirinya. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh untuk kalian, maka jadikanlah dia sebenar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu tidaklah menyeru bala tentaranya kecuali untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan ajakan-ajakan setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Kata siapa yang menuruti bisikan, ajakan, langkah-langkah setan, maka dia itu akan memerintahkan perkara yang keji dan mungkar. Sehingga barakallahu fikum, bagaimana mungkin dia akan melalui hidup yang bahagia dan tenang dalam keadaan dia dihantui oleh bisikan setan yang terkutuk. Qala Allah Ta'ala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan merasa tenang. Fali dzikrillahi atharun 'azimun fi husuli hadzal matlub.
maka zikrullah memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan apa yang diinginkan ini. Likhasiyatiha, dikarenakan keistimewaan zikir, walima yarjuhul abdu min thawabihi wa ajrihi, dan dikarenakan apa yang diharapkan oleh seorang hamba dari pahala dan balasan zikir itu sendiri. Nah, ini barakallahu fikum kiat yang kelima.